Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman kelas S4. Di sini kami dari kelompok 7 pada sore yang cerah ini akan mempresentasikan mengenai laba atau income. Nanti sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, akan saya jelaskan. Teman-teman akan memperkenalkan masing-masing. Mulai dari saya sendiri, Muhammad Farhan Matio dengan NPM 19 1990. Ya, perkenalkan, nama saya Raden Khalifan Saleza dengan NPM Akhir 1982. Nama saya Alif Jafar dengan Akhir 1991. Nama saya Adisa Amalia dengan NPM Akhir 1979. Nama saya Muhammad Taufik Rahman dengan NPM Akhir 2012. Berikut pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah pengertian laba, tujuan pelaporan laba, konsep laba konvensional, konsep laba dalam tataran semantik, makna laba, kemudian ada konsep laba dalam tataran sintaktik, pengukuran atau penilaian kapital, konsep laba dalam tataran pragmatik, dan laba dalam teori entitas. Yang pertama, masuk pada pembahasan pertama, apa itu laba atau income. Dalam buku-buku teks akuntansi, khususnya teori akuntansi, istilah income pada umumnya dimaknai sebagai jumlah bersih, sehingga istilah laba telah menggambarkan apa yang dimaksud income dalam buku-buku tersebut. Laba dalam teori akuntansi biasanya lebih menunjukkan pada konsep yang oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan hasil bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Karena akuntansi secara umum mengandung konsep cost historis, asas akrual, dan konsep penandingan, laba akuntansi yang sekarang dianggap dimaknai sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. Kemudian ada tujuan pelaporan laba. Telah dijelaskan bahwa pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. Pengertian semacam ini akan memudahkan pengukuran dan pelaporan laba secara objektif. Perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba semacam itu bermanfaat bagi pemakai statement keuangan, khususnya investor dan kreditor. Apapun pengertian dan cara pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi atau rate of return of investment capital. Yang B, pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha manajemen. Yang C, dasar penentuan besaran pengenaan pajak. Yang D, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang E, dasar penentuan dan pemilihan kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang F, alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang. Yang G, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Kemudian H, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar pembagi dividen. Berikut merupakan faktor pembahasan selanjutnya yang berkonsep laba konvensional. Dalam Hendrickson dan Van Breda pada tahun 1992 mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan atau konvensional masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang A, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara
intuitif dan ekonomi bermakna. Yang B, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang C, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketidaktaatan atau inkonsistensi antar perusahaan. Yang D, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang E, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Berikutnya, konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus diletakkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai sebuah informasi. Pada tataran ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah yang harus direpresentasikan oleh laba, seperti teori tentang aset, realitas atau kegiatan entitas, apa yang harus direpresentasikan oleh angka laba. Makna yang dikandung dalam laba akhirnya harus diinterpretasi oleh pemakai. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu pengukuran dan penyajian. Berikut ada pembahasan estimator laba ekonomi. Akuntansi menganut asas akrual untuk mendapatkan suatu angka yang lebih bermakna secara ekonomi daripada sekadar kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode. Dengan asas akrual, pengakuan atau accruing dan penangguhan atau deferring atas dasar konsep upaya dan hasil serta konsep cost historis merupakan proses yang sangat dekat dengan penentuan laba akuntansi. Rekayasa akuntansi mengharapkan bahwa laba akuntansi akan mendekati laba ekonomi atau paling tidak merupakan estimator yang baik untuk laba ekonomi. Artinya perubahan laba akuntansi diharapkan merefleksi ulang perubahan ekonomi perusahaan. Dengan demikian, laba akuntansi masih tetap bermanfaat bagi investor yang mungkin lebih berkepentingan dengan laba ekonomi. Berikut merupakan perbandingan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Dengan aspek membeda, sudut pandang pemaknaan, dasar pengukuran, pengertian ekonomi, makna depresiasi, unit pengukur, sasaran pengukuran atau sifat laba, konsep dasar yang melandasi dan fungsi aset. Untuk aspek membeda pertama, sudut pandang pemaknaan dari laba akuntansi atau rekayasa akuntansi, penyusunan standar atau penyusunan statement keuangan. Sedangkan laba ekonomi ada pemegangan saham. Untuk aspek pembeda berikutnya ada dasar pengukuran. Laba akuntansi menggunakan pengukuran cost historis, sedangkan laba ekonomi menggunakan cost kesempatan, nilai pasar atau nilai dan nilai likuidasi. Aspek pembeda berikutnya ada pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi menurut laba akuntansi kelayakan ekonomi jangka panjang, sedangkan menurut laba ekonomi penilaian ekonomi jangka pendek. Aspek pembeda pada makna depresiasi pada laba akuntansi, depresiasi dimaknai dengan alokasi kos, sedangkan menurut ekonomi dimaknai sebagai penurunan nilai ekonomi. Untuk aspek pembeda unit pengukur, laba akuntansi menggunakan unit pengukur rupiah nominal, sedangkan laba ekonomi menggunakan unit pengukur daya beli. Kemudian aspek pembeda berikutnya sasaran pengukuran atau sifat laba. Untuk laba akuntansi, sifat labanya laba uang atau nominal, sedangkan laba ekonomi adalah laba real. Kemudian aspek pembeda konsep dasar yang melandasi laba akuntansi menggunakan kontinuitas usaha asas akrual, sedangkan laba
ekonomi, likuidasi, dan nilai tunai. Dan aspek pembeda yang terakhir ada fungsi aset, di mana laba akuntansi menggunakan fungsi aset sebagai sisa potensi jasa, sedangkan laba ekonomi fungsi aset di mana sebagai simpanan atau sediaan nilai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai makna laba. Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusi kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham dalam bentuk bunga, pajak, dan dividen tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula. Makna laba lainnya terdapat dua, yaitu yang pertama ada laba dan kapital, yang kedua konsep pertahanan kapital. Laba dan kapital. Kapital dapat diasosiasi dengan sediaan atau potensi jasa atau disebut dengan stock concept. Jadi, kapital dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu. Sementara itu, laba dapat diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Yang kedua, konsep pertahanan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas perusahaan atau investor berhak mendapatkan kembalian atau imbalan atau return dan menikmatinya setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Harapan umum dalam kegiatan bisnis adalah kapital atau investasi yang tertanam selalu berkembang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep apa sih konsep laba dalam tatanan sintetik itu. Sebelumnya kita kan bingung sih arti sendiri dari tatanan sintetik itu, kadang juga kita masih bingung. Ini pemahaman saya ya. Kalau tatanan sintetik itu laba itu diakui dengan cara diatur. Jadi konsep laba itu bagaimana pengaturannya, sistemnya, operasionalnya, caranya mengakui itu. Sintetik itu artinya seperti itu. Jadi bagaimana laba tadi itu diakui, dioperasikan dan dibuat secara sistematis agar sesuai sama apa yang dimaksud dari konsep laba itu sendiri. Terus konsep laba ini dikembangkan di atas dijabarkan dalam bentuk tatanan sintetik ya. Ini berarti konsep laba harus dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang tetap objektif sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam statement keuangan. Penjelasan tadi berarti bahwa laba ini benar-benar harus diatur, diakui, harus benar-benar bisa diukur secara akurat sehingga laba ini tidak mungkin mengalami salah penyajian atau salah pengukuran dalam pembentukan statement laporan keuangan nanti. Berarti kalau laba ini para pemangku kepentingan para pembuat laporan keuangan ini seharusnya sudah harus benar paham mengenai pengukuran laba, biar kalau katakanlah kita mau mengukur sebuah laba, tapi kalau kita sendiri nggak bisa mengukur secara akurat, nanti kita memasukkan laba ke orang tapi ternyata seharusnya kita memasuk ke orang laba sebesar 10 juta, ternyata kita nggak tahu caranya di 9 juta. Jadi memang harus benar akurat. Lalu bentuk penjabaran laba secara sintetik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan sama biaya. Jadi kita tahu kalau laba itu bagaimana sih konsepnya? Ya tadi mencari selisih antara pendapatan sama biaya. Kalau pendapatannya besar, berarti ada laba. Kalau pendapatan kecil atau biayanya besar melonjak, berarti rugi.
konsep laba itu apa aja sih? Di sini kami merangkum ada 3 macam pendekatan yang dijabarkan, yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, sama pendekatan pertahanan kapital. Kita bingung nih juga, pendekatan transaksi itu apa sih? Pendekatan transaksi itu ya apa semua konsep, semua laba itu kita mengakuinya pada saat terjadi transaksi. Berarti kalau transaksinya sekarang ada penjualan, ada operasional, ada beban sendiri, ada beban untuk listrik, ada penjualan barang produk. Nah itu kan transaksi toh. Ya ini tadi yang diakui. Pendekatan perhitungan pengukurannya melalui itu tadi ketika terjadi transaksi. Lalu kalau yang B ini pendekatan kegiatan. Pendekatan kegiatan itu kayak semacam pendekatannya itu melalui kegiatan. Jadi kayak misal ada kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan perusahaan mengirimkan barang karena penjualan sebesar 10 juta. Nah, ini yang diakui. Jadi ketika kegiatan berlangsung, para pencatat keuangan tadi itu langsung melakukan catatan pada saat terjadi kegiatan. Lalu yang terakhir ini pendekatan pertahanan kapital. Pada pendekatan sebelumnya itu kan ada pendekatan kegiatan sama pendekatan saksi. Nah, pendekatan pendapatan biaya dalam pengukuran dan penilaian elemen neraca meliputi aset dan kewajiban. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Jadi dapat dikatakan bahwa laba adalah perubahan atau kenaikan kapital dalam suatu periode. Jadi laba itu diukur ketika pada akhir periode ya. Jadi laba itu nanti naik atau turun itu juga dilihat, harus dianalisis melalui aset sama kewajiban. Lalu selanjutnya ini ada pengukuran sama penilaian laba. Pengukuran kapital pada 2 titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dalam berjalannya waktu beberapa hal yang bersifat ekonomi berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukuran dan dasar pengukuran. Nah ini ada 5 subbab lagi mengenai pengukuran atau penilaian kapital. Yang pertama ada jenis kapital, yang kedua ada skala pengukuran, yang ketiga ada dasar atau atribut pengukuran, dan yang terakhir ada pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Yang selanjutnya terdapat pada pengukuran atau penilaian kapital ini terdapat empat klasifikasinya. Ada pengukuran atau penilaian kapital. Jadi pada pengukuran atau penilaian kapital itu terdapat 4 tahap dalam pengukuran atau penilaian kapital, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Farhan. Yang pertama adalah jenis kapital, yang kedua adalah skala pengukuran, yang ketiga adalah dasar atau atribut pengukuran, dan yang terakhir adalah pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Boleh di next. Pada jenis kapital di sini disediakan untuk dijelaskan bahwa pengertian kapital itu seperti apa. Pengertian kapital ini harus dilihat, harus dipandang melalui perspektif dari pihak yang menguasai atau yang memiliki dari kapital tersebut. Jadi jenis kapital di sini selalu berkaitan dari karakteristik dan kepemilikan, dari wujud kapitalnya. Jika kita berbicara terkait wujud kapital, maka di sini kapital ini dijeniskan melalui 2 jenis, yakni ada kapital melalui finansial dan ada dari kapital melalui fisis. Apa sih yang membedakan antara kapital
kapital finansial dan kapital fisik. Kapital finansial adalah klaim atau dipandang melalui satuan jumlah rupiah atau nilai yang melekat pada objek tersebut tanpa memandang atau memperhatikan wujud fisik tersebut. Jika kapital finansial ini dalam bentuk dibentukkan dalam melalui fisik, maka kapital finansial ini akan masuk ke dalam instrumen pos atau aset. Jadi kapital finansial ini bukan melalui wujud fisik, namun non fisik. Pada kapital finansial ini memiliki dicontohkan atau diproyeksikan atau bisa dinilai melalui return on asset yang bisa kita ketahui secara rumusnya itu adalah net income atau penghasilan bersih dibagi dengan total aset. Kapital ini itu kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi, yang dimana tentunya pengembalian dari kapital finansial ini akan timbul ketika jumlah rupiah finansial pada akhir periode itu lebih tinggi daripada pada awal periode. Selanjutnya kapital fisik ini adalah sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas. Ini justru balikannya yang memiliki berwujud fisik, yang dimana ini akan menghasilkan suatu hal yang dimana kita ketahui adalah kapasitas produk fisik, yang dimana tadi itu dalam bentuk finansial, kalau ini dalam bentuk fisiknya. Kapasitas produk fisik yaitu mampu menghasilkan barang dan jasa, yang mungkin kita ketahui di sini ada badan usaha, salah satu contohnya. Dalam konteks akuntansi yang kita sedang maksudkan adalah badan usaha yang tadi saya sebutkan. Boleh di next. Skala pengukuran atau penilaian kapital di sini yang kedua adalah skala pengukuran. Skala pengukuran di sini terdapat dua klasifikasi di sini, yakni skala nominal, pendekatan skala nominal dan skala daya beli. Skala nominal di sini ini mengacu kepada skala yang dimana pendekatannya melalui satuan nilai rupiah tanpa memperhatikan daya beli dari suatu masyarakat. Jadi di sini memiliki sebuah kelemahan yang dimana skala nominal ini hanya memiliki pendekatan kepada satuan nilai rupiah kemampuan daya beli, yang dimana ini tidak akan mempengaruhi atau tidak akan memperhatikan kepada suatu kondisi ekonomi. Yang dimana ketika suatu kondisi ekonomi ini berubah, maka ini terjadinya menghomogenkan, menyamaratakan skala nominal ini terkait skala daya beli. Jadi di sini memiliki suatu kelemahan dari skala nominal. Dan yang kedua, skala daya beli ini ada karena untuk mengatasi kelemahan dari skala nominal, dari mana skala daya beli ini satu nominal yang dinyatakan dengan berdasarkan dari skala daya beli dari masyarakat. Jadi tentunya ini akan dipengaruhi oleh kondisi waktu ekonomi tertentu dari masyarakat tersebut, sehingga dinyatakan rupiah daya beli yang sama. Jadi tentunya tidak disamaratakan dengan skala nominal yang tadi. Boleh di next. Yang ketiga, yakni terdapat dasar atau atribut pengukuran. Dasar dari atau atribut pengukuran ini adalah pos historis dan pos sekarang. Jadi terdapat dua pembagian atau dua klasifikasi dari dasar atau atribut pengukuran. Yang pertama, pos historis ini jumlah rupiah atau nilai yang disepakati, dari mana tercatat dalam sistem pembukuan. Pada pos historis ini memiliki sebuah kriteria atau sebuah karakteristik yang dimana pada transaksi tersebut atau pada kejadian tersebut itu memiliki pada kasus tersebut itu bersifat memiliki sifat objektif atau dengan kata lain itu verifiable, dapat dipercaya, objektif. Itu pos historis ini skala yang digunakan adalah skala rupiah nominal. Terus selanjutnya pada pos sekarang, ini pos sekarang berarti atau pos masukan ini itu adalah menunjukkan jumlah rupiah atau nominal atau nilai yang sebagai pertukaran atau kesepakatan, yang dimana
kasus ini, nilai nominal ini itu diperoleh atau didasarkan melalui dari harga pasar. Jadi ketika harga pasar ini sudah ditaruh dan sudah disepakati, maka akan timbulnya sebuah harga yang memang itu sepadan dan sebanding dengan dari kedua belah pihak. Jadi pertukaran tersebut itu menggambarkan dengan tepat nilai aset yang ditransaksikan. Jadi sekarang ini didasarkan oleh harga pasar saat ini, dan sekarang ini didasarkan oleh kasus-kasus yang sudah berjalan, yang bersifat objektif dan verifiable. Boleh di next. Yang terakhir adalah pengurangan laba dengan mempertahankan kapital. Di sini sudah kami dari kelompok kami mengambil kutipan dari Hendrickson tahun 1982 dari bukunya Bapak Suwarjono. Berbagai perkataan penilaian kapital dan implikasinya terhadap pengurangan laba antara lain adalah ada 6 kapitalisasi aliran kas masyarakat atau capitalization of expected cash flows. Yang kedua, penilaian pasar atas aset bersih perusahaan atau market valuation of the firm. Dan yang ketiga, setara kas sekarang, yakni current cash equivalent. Yang keempat, harga masukan historis. Yang kelima, harga masukan sekarang. Dan yang terakhir adalah pemakaian daya beli konstan. Ingat saya, yang pertama, kapitalisasi aliran kas masyarakat ini adalah berupa kapital finansial yang dimana berupa sebuah investasi di perusahaan ini menjadi klaim pemegang saham. Dengan konsep ini akan diberikan nilai kapitalisasi dan investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Jadi di sini ini pada kapitalisasi aliran masyarakat ini itu berdasarkan dari nilai investasi yang dimana nilainya ini berdasarkan dari awal periode dan akhir periode. Penilaian pasar atas aset bersih perusahaan di sini ini pada yang kedua, penilaian pasar atas perusahaan ini alternatif kapitalisasi aliran kas. Dari mana ini salah satu cara alternatif sebagai pengukuran laba dengan menggunakan kapital yang didasarkan dengan berdasarkan berapa jumlah rupiah dan investor bersedia untuk membayar. Jadi di sini itu melalui perspektif berapa nilai yang investor ini bersedia untuk membayar sebuah aset seluruh kekayaan dari perusahaan dengan dikurangi seluruh total kewajiban. Jadi pada nomor 2 ini adalah salah satu alternatif dari aliran kas harapan. Terus yang ketiga, setara kas sekarang atau setara kas ekuivalen. Di sini dasar pengukuran dari setara kas sekarang ini adalah jumlah total rupiah pada pos aset, jumlah total rupiah tunai pada pos aset dikurangi jumlah rupiah tunai sebelum utang. Jadi pada pos aset tunai itu dikurangi dengan kewajiban pada utang. Yang keempat, harga masukan historis atau biaya masukan historis. Di sini adalah salah satu pendekatan penilaian dengan nilai masukan. Jadi penilaian atas dasar harga masukan ini dilandasi oleh gagasan bahwa kapital dikatakan telah ditetapkan apabila aset pada akhir periode sama dengan pada awal periode. Laba merupakan kenaikan aset dan penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisik. Jadi pada yang biaya masukan historis ini berdasarkan dari laba dari kapital fisik, dan dimana tadi yang sudah disebut pada nomor 1 dan 2 itu pada kapital finansial. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal periode dan akhir periode yang masing-masingnya dicatatkan dalam kasus historisnya. Terus pada nomor 5, harga masukan sekarang. Di sini sama dengan harga masukan historis atau biaya masukan historis, yang dimana kecuali bahwa dalam pendekatan ini menilai komponen yang awal dan akhir dengan pos masukan sekarang atau pos pengganti pada saat itu.
Dengan cara ini, untung atau rugi penahanan aset akan teridentifikasi dan masuk dalam perhitungan laba. Pendekatan ini sebenarnya berusaha untuk merinci laba menjadi laba normal yang memang menunjukkan kinerja manajemen dan laba semata-mata karena perubahan harga. Terus yang terakhir adalah pertahanan daya beli konstan. Pertahanan daya beli konstan ini basisnya adalah posisionis, hampir sama dengan poin sebelumnya. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu. Laba ini diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir akan menggambarkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki atau dikuasai perusahaan tanpa harus mengurangi daya beli kapital yang ulang-ulang. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya konsep laba tataran pragmatik akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Dan selanjutnya konsep laba dalam tataran pragmatik. Tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Jika untuk kepentingan apa informasi laba digunakan sehingga angka laba benar-benar harus disediakan. Pertanyaan langsung kepada pemakai apakah mereka menggunakan angka laba akuntansi merupakan satu cara untuk mengetahui kebermanfaatan laba. Karena banyak pemakai dengan berbagai perspektif dan kepentingan, cara ini kurang relevan sebagai bukti tentang kebermanfaatan laba. Yang berikut adalah cara mengukur proyeksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi. Pertama, prediktor aliran kas investor. Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor yang dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas yang kuat untuk yang pertama itu membayar semua kewajiban pada asetnya, kemudian yang B mendanai keperluan operasi, kemudian yang ketiga ada investasi, dan yang keempat membayar bunga, kemudian terakhir membayar dividen. Kemudian cara yang kedua itu berkontrak efisien. Dari berkontrak efisien merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen yang di dalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal dan atas tindakannya tersebut. Agen mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak dalam teori keagenan. Agen biasanya dianggap sebagai yang ingin memaksimumkan dirinya, tetapi tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak di sini dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang dijanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil atau outcome yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan agen. Kemudian yang cara ketiga yaitu pengendalian manajemen. Laba mempunyai peran penting dalam suatu sistem manajemen. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan perilaku para manajer agar mereka memaksimumkan kepentingan dirinya atau divisinya, tapi pada saat yang sama kepentingan perusahaan secara keseluruhan juga tercapai. Bila hal ini tercapai, terjadi laba disebut kesalahan tujuan atau goal accomplishment. Kemudian yang keempat yaitu teori pasar efisien. Pasar dikatakan efisien dalam kaitan dengan informasi atau sinyal tertentu hanya jika harga saham berperilaku seakan-akan semua pelaku pasar menangkap sinyal tersebut dan segera merevisi harga saham. Harapannya kemudian mengambil strategi investasi yaitu jual beli atau tahan sehingga terjadi equilibrium baru. Bentuk efisiensi pasar ada tiga. Yang pertama bentuk lemah, yaitu pasar bentuk lemah itu jika harga sekuritas merefleksi secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu yang bisa tersedia secara publik. Kemudian yang kedua yaitu bentuk semi kuat. Pasar dengan efisien dalam bentuk semi kuat yaitu jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik termasuk data statement keuangan. Dan terakhir yaitu bentuk kuat. Pasar efisiensi dalam bentuk kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi termasuk informasi privat atau dalam yang tidak divulgasi atau off the record.
Kemudian laba sebagai sinyal perkara yang selanjutnya, laba akuntansi yang diumumkan via ketentuan merupakan salah satu sinyal dari himpunan informasi yang tersedia bagi harga pasar modal. Walaupun regulasi pasar Indonesia mengisyaratkan bahwa tidak seorang pun akan memperoleh untung lebih karena atas pengetahuan terhadap laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa laba perusahaan diumumkan via sistem keuangan mempunyai dampak terhadap harga saham. Oleh karena itu, sebagaimana telah dibahas sebelum ini, data laba juga sangat diperlukan oleh investor untuk memprediksi laba dan harga masa datang. Kemudian selanjutnya itu pengujian kandungan informasi laba. Bila laba mengandung informasi, diteorikan bahwa pasar akan bereaksi terhadap temuan laba. Pada saat diumumkan, pasar telah mempunyai harapan tentang besarnya laba perusahaan atas dasar semua informasi tersedia secara publik. Berbagai model perkiraan laba merupakan cara untuk menentukan laba harapan. Expected earning, selisih antara laba harapan dan laba laborator aktual reported atau actual earning, disebut laba kejutan atau unexpected earning. Laba kejutan presentasi informasi yang belum tertangkap oleh pasar sehingga masyarakat bereaksi pada saat pengumuman pengujian asosiasi. Kemudian selanjutnya pengujian peristiwa. Angka laba tidak lagi digunakan dalam pengujian ini karena menjadi fokus adalah peristiwa laba. Reaksi pasar diukur sebagai return abnormal atau RAM min abnormal atau return abnormal kumulatif min atau RAKM untuk seluruh atau sampel perusahaan di pasar modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai laba dan teoritas. Selanjutnya saya akan melanjutkan laba dan teoritas. Pemakaiannya ini kenapa harus dikaitkan dengan entitas yang berkepentingan. Untuk siapa suatu jumlah rupiah yang tersebut laba bergantung pada sudut pandang atau teori entitas yang diambil. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Jadi semua yang bisa nanti akan kita jelaskan di halaman selanjutnya. Jadi di sini dijelaskan kalau semua stakeholder sebenarnya bisa berkepentingan dalam penentuan suatu menerima kenikmatan dari laba. Jadi laba dan realitas ini sangat-sangat berkaitan dari sudut pandang siapa yang ingin kita fokuskan untuk dapat menikmati laba yang diperoleh dari suatu perusahaan. Baik, next. Ini ada 7. Poin 1 ini entitas usaha bersama. Poin 2 entitas usaha atau bisnis. Poin 3 entitas investor. Poin 4 entitas pemilik. Poin 5 entitas pemilik residual. Poin 6 entitas pengendara. Dan poin 7 yang terakhir itu entitas dana. Saya akan menjelaskan tiga penjelasan mengenai entitas yang nanti selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Baik, next. Entitas usaha bersama dengan sudut pandang ini kesatuan akan menjadi pusat perhatian akuntansi dan kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Ini kegiatan ekonomi itu pihaknya siapa aja? Kan kita tahu namanya stakeholder. Jadi semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau stakeholder semua itu ya kita anggap sebagai yang dapat menikmati laba baik dari stakeholder eksternal maupun dari stakeholder internal. Itu entitas usaha bersama. Baik, next.
Yang kedua ini ada entitas usaha. Pak tadi entitas usaha bersama, kalau ini entitas usaha aja. Entitas usaha itu apa sih? Bedanya sama entitas usaha bersama? Dengan teori ini laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan diatur sebagai aliran masuk dan biaya sebagai aliran keluar aset akibat kegiatan operasi perusahaan. Pemilik, kreditor, pemerintah serta pihak lainnya memperlakukan sebagai pihak luar. Berarti orang-orang yang tidak berkepentingan langsung dalam usaha atau operasional perusahaan yang tak diikutkan jadi diharuskan mendapatkan laba. Jadi orang-orang seperti manajemen, seperti orang-orang yang berkecimpung di operasional produksi, lalu para yang mirip-mirip barang kalau perusahaan dagang, yaitu yang difokuskan untuk menikmati laba. Orang-orang para stakeholder yang tidak langsung ikut terjun dalam operasional perusahaan ya kita pikirkan dulu. Ini konsep dari entitas usaha. Kalau usaha bersama kan semua stakeholder baik internal maupun eksternal kita libatkan untuk mendapatkan laba. Kalau ini beberapa cara. Terus selanjutnya next. Yang terakhir ini entitas investor. Nah, bisa dilihat nih, entitas investor ya Pak investor aja yang punya impact besar terhadap untuk menikmati laba. Investor siapa aja sih? Bisa pegang saham preferred atau pegang saham biasa. Lalu ada kreditor jangka panjang. FDI aja sih untuk pegang saham preferred itu pegang saham yang bisa dijelaskan istimewa, pegang saham yang eksklusif. Jadi ada dua dari kategori pegang saham tadi. Lalu bentuk persamaan akuntansinya ada aset kurang utang jangka panjang dengan ekuitas investor. Itu persamaan akuntansinya. Nanti bisa dibahas lagi di next kapan-kapan lah. Selanjutnya dari rekan saya akan menjelaskan terkait kelanjutan dari macam-macam entitas. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai entitas pemilik. Teori entitas ini memandang pemegang saham sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Kreditor dianggap sebagai pihak luar pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen aset menjadi milik pribadi pemegang saham sehingga utang merupakan keharusan pemegang saham. Artinya pemegang saham menanggung segala resiko yang berkaitan dengan utang. Dengan sudut pandang ini, aset bersih menjadi perhatian utama bagi pemegang saham. Teori ini dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi dengan sebagai berikut: aset oleh kewajiban sama dengan ekuitas. Jadi kreditor, pemerintah, dan pihak entitas lain dianggap sebagai pihak luar pemilik sehingga semua kos yang dikorbankan yang bersangkutan dengan pihak tersebut akan dianggap sebagai biaya, bukannya menjadi distribusi laba. Next. Kemudian selanjutnya ada di entitas pemilik versi 2. Konsep entitas ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik yang telah dijelaskan di atas. Hanya dalam pendekatan ini pemilik adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar sehingga dividen untuk mereka dipandang sebagai biaya kalau disimbolkan. Persamaan akuntansi untuk referensi. Persamaan akuntansinya sama dengan aset dikurangi ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Dalam persamaan tersebut, ekuitas spesifik adalah utang dan ekuitas saham istimewa. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung resiko ketidakpastian masa datang, tetapi juga menikmati segala kembalian setelah pihak lainnya memenuhi biayanya. Next. Kemudian ada entitas pengendali. Teori ini menitikberatkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilikan seperti konsep kesatuan yang lain. Pengendalian hanya dapat dilakukan oleh manusia dan karenanya siapa yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan harus diidentifikasi dan kemudian akuntansi memusatkan perhatiannya pada para pengendali tersebut. Dengan demikian, tujuan
dan fungsi akuntansi dapat lebih mudah ditafsirkan tanpa harus mengadakan abstraksi semua seperti kesatuan usaha atau kesatuan dana. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada entitas dana. Pada konsep ini memandang bahwa kegiatan program, proyek atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat pelaporan yang disebut dengan dana. Sumber keuangan yang dianggarkan dan diserahkan untuk pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan tersebut sebagai dana yang berdiri sendiri terpisah dengan dana yang lain. Dengan itu diperluas perangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi dan statement keuangan untuk mempertanggungjawabkan dan kesatuan dana tersebut. Jadi dana dapat berarti sebagai kesatuan akuntansi. Konsep ini memandang bahwa kegiatan program, proyek atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri. Baik, mungkin ada yang mau bertanya?